Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan tengah minggu. Kita akan berbicara mengenai topiknya pengajaran daripada Rasul Paulus. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar untuk mengenal lebih lagi salah satu dari Rasul-Mu yang mana membawa pengertian akan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, urapi setiap daripada kami Tuhan, baik yang Kau pakai untuk memberitakan maupun yang Kau ajak untuk mendengar. Supaya hati kami boleh terbuka untuk menerima impartasi daripada kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu boleh termeteraikan untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Berkati dan urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tentunya tahu bahwa Rasul Paulus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus ya, yang dipakai secara luar biasa. Bahkan kita perjanjian baru itu lebih dari 50% ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita akan melihat bagaimana asal mulanya jalan cerita kisah kehidupan Rasul Paulus sampai kepada terakhirnya kita belajar mengenai apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus sehingga membuat kekristenan begitu luar biasa. Bahkan dia dikatakan sebagai bapak gereja pertama ya, Santo Paulus. Kalau kita berangkat ke Vatikan ya, kita melihat ada dua patung besar ya di depan gereja di halaman itu, satu patungnya Petrus dan satu lagi patungnya daripada Rasul Paulus ya. Supaya kita semua tahu bahwa Rasul Paulus adalah sosok murid Tuhan Yesus yang mungkin paling disegani karena beliau menulis begitu banyak surat. Jadi kita semua tahu bahwa 12 murid Tuhan Yesus itu semua bukan orang-orang yang dikatakan berpendidikan tinggi ya. Tetapi Rasul Paulus yang memang tidak secara langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia adalah lahir dari ibu yang kebangsaan Romawi dan ayah Yahudi, suku Benyamin. Dan dia lahir di Tarsus ya, di provinsi Kilikia, yang mana setelah dia menjelang dewasa, dia dibesarkan, dia pindah ke Yerusalem. Kenapa? Dia pindah ke Yerusalem untuk masuk dalam satu mazhab Hillel ya, pengajaran dari Rabi Hillel. Kalau kita ngomong pondok pesantren ya, aliran pengajaran daripada Rabi Hillel, di mana guru langsungnya adalah Gamaliel pertama yang menjadi rabi pada waktu itu. Dan dia digadang-gadang juga untuk menggantikan Gamaliel untuk menjadi guru besar atau imam besar atau rabi. Dan Rasul Paulus terkenal sangat pandai, sangat disegani ya. Mungkin dia dipercaya kemana-mana. Jadi ketika kekristenan itu begitu maju sehingga banyak orang menganut agama Kristen dari orang Yahudi, maka mungkin Samuel dipakai oleh kelompok Farisi ya, di mana dia mempercayakan kepada Paulus untuk mengejar-ngejar orang dari kelompok Kristen dan membunuh mereka. Bahkan dikatakan pembunuhan Stefanus yang dirajam itu pun disetujui oleh Rasul Paulus. Bahkan yang terjadi adalah Rasul Paulus ini kan dikatakan dia lulus ya, dan dia menjadi guru calon pengganti Gamaliel sebagai rabi. Jadi dia itu sangat berpengetahuan. Kita semua tahu bahwa orang Yahudi yang statusnya sebagai guru atau rabi itu mereka itu harus khatam kitab suci ya. Kita ngomong perjanjian lama itu harus khatam, hafal luar kepala. Bahkan mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari itu sangat ortodoks sekali ya, sangat dikatakan. Mungkin kalau kita ngambil contoh misalnya makan di rumah itu ya, mereka enggak mau pakai gelas atau piring yang bekasnya pernah dipakai oleh makanan yang haram. Jadi kalau kita kalau ke Israel, terus kita bawa saus tomat yang bikinan Indonesia itu, atau sambal terus kita pakai di piringnya mereka kalau tahu mereka marah karena mereka menjaga kekudusan. Istilahnya harus halal ya, enggak boleh sampai dikatakan haram sehingga piring-piring semua alat makan itu dibuang semua dan mereka marah ketika mereka menemukan tamunya itu membawa barang makanan yang tidak jelas asal usulnya ya, dikatakan tidak kudus ya, jadi haram. Dan itu sangat ortodoks pengajarannya, di mana kita tahu bahwa kalau dikatakan sebagai rabi dari pondok pesantren ya, kita ngomong pondok pesantren untuk memberikan satu gambaran bahwa
Judaism atau agama Yahudi ini juga sangat keras sekali dalam menerapkan. Misalnya mereka ngomong kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan dikatakan di lift untuk kantor, untuk hotel, untuk building itu ada khusus lift untuk orang yang menghormati betul-betul hari Sabat. Jadi mereka itu bahkan tidak mau mencet tombol lift, tapi lift itu akan berhenti di setiap lantai dengan otomatis membuka, menutup, membuka. Supaya apa? Supaya mereka tidak melanggar hari Sabat. Nah, itu yang gambaran daripada betapa kolotnya, totoknya Rasul Paulus ya, sebelum dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu dia dalam perjalanan ke Damsyik ya, dikatakan di Alkitab bahwa dia akan mengejar-ngejar pengikut-pengikut Kristus atau orang-orang Kristen dan akan membunuh mereka. Dan ketika sedang dalam perjalanan, saudaraku, dia dijamah oleh Tuhan. Tiba-tiba dia melihat satu cahaya terang dan matanya seketika menjadi buta sementara dan terdengar suara, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Terdengar suara seperti itu, dia bertanya, "Siapakah engkau?" Saulus itu menanyakan, sebelum dia menjadi Paulus ya nama Yunaninya dia pakai nama Saulus, dan dikatakan bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan dia dibuat buta selama beberapa hari sementara sampai ketika dia sampai di Damsyik, di Damaskus ya. Itu Tuhan menyuruh Ananias untuk mengurapi dia sehingga dia mendapatkan impartasi ya, baptisan Roh Kudus, dan juga matanya seketika bisa melihat. Dan saat itu dia dijamah Tuhan dan dia bertobat. Kita bisa membayangkan kalau 12 murid Tuhan Yesus yang pertama itu mereka tidak mengerti mengenai kitab suci. Mereka baru belajar mengerti mengenai kitab suci ketika mereka kumpul dengan Tuhan Yesus. Tapi kita bayangkan bahwa Rasul Paulus ini, kita harus tahu bahwa dia itu sangat katam, hafal luar kepala, mengerti sekali kitab Perjanjian Lama. Sehingga ketika Tuhan menjamah dia, itu seakan-akan seperti mata pikiran dia, rohaninya itu dibuka, cespleng, kayak terang gitu ya. Dia langsung bisa menggandengkan semua dari pengajaran yang dia sudah terima, sehingga akhirnya dia bertobat seketika. Dan setelah dia bertobat, dia keluar ke Arab selama 3 tahun untuk apa? Untuk mengumpulkan kembali semua apa yang dia telah pelajari dan menyatukan dengan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupannya supaya dia bisa mengerti secara penuh. Dan dia setelah itu kembali untuk menemui rasul-rasul yang lainnya ya, Rasul Petrus dan yang lainnya, untuk mulai perjalanan misinya. Dan ini penting sekali, saudara. Karena tanpa adanya Rasul Paulus, kita tidak akan melihat separuh lebih dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma, Korintus ya, terus Kisah Rasul sebagian ya, lalu Timotius, Tesalonika, Kolose, Filipi, Efesus, itu semua ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi sangat signifikan, sangat penting, sangat berdampak sekali terhadap kekristenan kita. Yang kita pelajari mengenai apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, pertama adalah kita kalau lihat di Roma 8 ayat 15. Jadi kunci dari keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dikatakan seperti ini. Nah, kita lihat di Roma 10 dulu ya. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kata Rasul Paulus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, guru besar ya, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, semua orang sama. Karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi kunci dari keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengaku di dalam hati dan dengan mulut kita mengucap bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Barang siapa berseru kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Kenapa, saudaraku? Karena pada waktu itu terjadi aniaya begitu luar biasa terhadap kekristenan, sehingga
Ketika mereka ditangkap orang Yahudi dan ditanya oleh Serdadu Romawi, apakah kamu orang Kristen? Kalau mereka mengaku mereka orang Kristen, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan langsung dibunuh. Saudara. Mereka akan dibawa ke dalam stadion, ya, anak, bapak, seluruh keluarga, dan mereka akan diumpankan kepada singa-singa yang lapar. Itu yang terjadi, penganiayaan terhadap orang Kristen. Sehingga apa? Pengajarannya Rasul Paulus menunjukkan bahwa siapa saja yang percaya beriman Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan beroleh keselamatan. Kuncinya di sana, ya. Pengajaran Rasul Paulus adalah kuncinya iman kepada Yesus Kristus membawa kepada keselamatan. Dan gimana orang bisa beriman? Kita lihat di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Dikatakan spesifik firman Kristus, ya, bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Oh, bedanya apa? Firman Kristus, firman Kristos. Kristos itu adalah yang diurapi. Jadi firman mengenai Yesus Kristus yang diurapi. Karena Kristos itu yang diurapi. Kenapa, saudara? Karena Rasul Paulus tahu bahwa ketika dia belajar Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, setiap kitab itu semua membicarakan mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus. Akan datang seorang Mesias, akan lahir bayi yang dikenal sebagai Raja Damai, penasihat yang ajaib, ya. Itu semua sudah dikatakan di Perjanjian, di Yesaya, ya, di kitab Yeskiel, di kitab Keluaran, di kitab Imamat, ya, mengenai keimaman, bahkan di kitab Kejadian. Kita kalau lihat kitab Kejadian 1 ayat 1 bicara mengenai Tuhan Yesus. Di mana? Ya, kita semua tahu bahwa Allah, Kejadian 1 ayat 1, Allah dikatakan Allah menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sorga dan bumi. Allah dalam bentuk jamak Elohim, ya. Elohim itu bukan Allah, tapi Allah. Jadi ada Allah Tritunggal. Jadi termasuk Yesus Kristus. Loh, Pak, kok bisa Yesus Kristus? Karena di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya. Dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Yaitu kitab Kejadian 1 ayat 1. Jadi kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus itu ada sejak dari Perjanjian Lama, seperti yang dimengerti oleh Rasul Paulus. Di kitab Imamat itu bicara mengenai keimaman dari seorang imam, dan itu digenapi. Kenapa? Karena Yesus adalah imam besar agung kita. Dan dia juga merupakan korban daripada anak domba Allah. Karena melalui korban sembelian itu, maka bangsa Israel bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan itu konteksnya apa? Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu di kitab Imamat. Di kitab Keluaran, di mana Tuhan memimpin bangsa Israel, dikatakan batu karang dipukul. Dan Tuhan marah karena seharusnya batu karang tidak dipukul, hanya diucapkan. Nah, batu karang itu menggambarkan apa? Menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, batu karang yang teguh, batu karang yang kokoh, kubu benteng pertahanan kita. Ya. Dan itu semua cerita dari kitab demi kitab itu diceritakan mengenai seorang Mesias akan datang, dan semua itu digenapi ketika Yesus Kristus lahir dan melayani di bumi selama 3,5 tahun, sampai pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Bahkan naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa, dan 10 hari setelah itu dia mencurahkan Roh Kudus sebagai hari Pentakosta untuk dimeteraikan kepada setiap orang yang percaya. Dan ini semua konteks daripada Perjanjian Lamanya digenapi di Perjanjian Baru oleh kelahiran Tuhan Yesus Kristus, penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Bahkan meterainya adalah meterai Roh Kudus yang diberikan kepada setiap daripada orang yang percaya. Dan ini adalah pengajaran daripada Rasul Paulus. Kenapa di Galatia Rasul Paulus begitu marah ya? Dia menulis kitab pada jemaat di Galatia. Jangan sampai mereka itu tersesat karena tidak ada Injil lain selain daripada Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Di Galatia pada waktu itu orang itu mengatakan bahwa orang itu harus kembali kepada hukum Taurat. Jadi orang itu harus menjalani hidup kudus, tidak boleh makan makanan najis, dan harus menjalani cara-cara daripada orang Yahudi, yaitu cara daripada orang ahli Taurat, supaya mereka bisa diselamatkan. Dan itu adalah pengajaran yang tidak benar, karena
Orang bisa selamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di kitab Roma 8 ayat 1 kalau kita melihat terjemahan dari NKJV dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, yang berjalan menurut, yang hidup menurut roh, ya, berjalan menurut roh, hidup di dalam roh. Kenapa dikatakan hidup dalam roh? Karena setiap orang percaya kita ini adalah bait Allah. Apa yang dikatakan bait Allah? Bait Allah itu adalah rumah Allah. Bagaimana kita menjadi rumah Allah? Karena Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ketika kita bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya, yang beriman. Dan meterai itu tidak bisa hilang selama-lamanya. Dan meterai itu akan membuat saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Kenapa dikatakan kelahiran baru? Karena orang yang lahir di dalam roh, dia bukan hidup menurut daging, tapi dia hidup berjalan menurut roh. Oleh karena itu di Roma 8 ayat 1 jelas dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup menurut roh atau hidup di dalam roh. Dan kita semua, saudaraku, di Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya roh kecil ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dimeteraikan Roh Kudus, dan kita mengalami kelahiran baru, maka kita semua menjadi anak-anak Allah, karena roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita. Ini pengajaran yang sangat penting. Jadi kita bukan sekedar manusia fana. Ya, bahkan Rasul Petrus pun juga mengatakan kita memiliki kodrat ilahi. Tapi kita bicara mengenai Rasul Paulus, bahwa roh Allah itu telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita bukan manusia biasa. Karena oleh roh Allah yang memimpin hidup kita, kita tidak akan hidup dalam kedagingan. Kita akan hidup dipimpin oleh roh, dan kita akan luput dari penghukuman. Bahkan dikatakan, kalau kita mau teliti, dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 15. Penting ya. Sebelumnya mulai dari ayat 11. Ya, dikatakan, karena ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya itu harus Tuhan Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16 penting. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara dan saya adalah bait Allah. Yang mana roh Allah diam di dalam kita, memimpin kehidupan kita. Ya, memberikan jaminan keselamatan kepada setiap daripada kita yang beriman dan percaya. Meskipun dalam pekerjaan kita mungkin bisa sedikit menyeleweng, ya. Dasar yang kita letakkan bukan dasar Kristus, mungkin dasar pribadi kadang-kadang ya. Tapi selama kita beriman, selama dia menemukan iman di dalam kita, pada akhirnya, maka kita tetap akan selamat. Meskipun pekerjaan kita itu seperti terbakar habis, sehingga apa? Seakan-akan kita itu keluar dari dalam kebakaran, kayak orang gosong gitu. Tapi selamat, saudara. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Dan ini adalah ajaran Rasul Paulus yang membuat saudara dan saya boleh punya keyakinan seperti Rasul Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 7. Jelas sekali dikatakan 2 Timotius 4 ayat 7. Ketika itu Rasul Paulus sudah menulis surat kedua kepada Timotius, dia sudah menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dia mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kapan?
Ya, pada waktu dia datang menjemput kita atau pada waktu kita dipanggil pulang, saudara, kita ketemu Tuhan. Dan ketika kita tetap setia, ketika kita tetap percaya, ketika tetap taat kepada Dia, memelihara iman kita, maka Dia akan menjamin keselamatan kita. Itu yang pertama, saudara. Loh, Pak, bagaimana Pak? Supaya kita bisa tetap hidup di dalam Kristus. Karena dikatakan, barang siapa yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang berjalannya menurut roh, di dalam roh, dia akan lepas, lewat dari penghukuman. Kita lihat di Galatia 2 ayat 19b dan 20. Galatia 2, ya, dikatakan, mulai ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini kata-kata yang Rasul Paulus. Saya ulang ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Jadi tidak ada orang bisa hidup oleh hukum Taurat. Kenapa? Tidak ada satupun dari kita yang bisa lolos dari hukum Taurat. 10 hukum Taurat berbicara mengenai dua hal. Satu, hubungan dengan Allah. Kedua, hubungan dengan sesama. Dijabarkan menjadi 613 hukum. Ya, perdata, hukum moral, dan hukum religi atau liturgi. Ya. 3 fungsi dan 613 hukum ini, kalau kita melanggar satu saja, upahnya adalah maut, karena upah dosa adalah maut. Dan tidak ada satupun dari kita manusia yang bisa lolos kecuali Yesus Kristus. Manusia yang tidak pernah berdosa. Semua pasti jatuh ke dalam dosa. Dikatakan Rasul Paulus ngomong, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi gambarannya adalah penyaliban Kristus itu untuk mematikan manusia lama. Manusia yang terjebak dalam hukum dosa. Manusia yang terkontrol dalam hukum Taurat. Karena sebab dikatakan bahwa Taurat itu diberikan kepada melalui Musa kepada umat Israel pada waktu dan kepada kita semua. Adalah untuk sebagai penuntun. Penuntun apa? Penuntun dari kita, supaya kita tahu patokan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sama seperti cermin, saudara. Cermin diberikan kepada kita supaya kita melihat apakah tata rias kita, rambut kita sudah beres, pakaian kita sudah beres. Supaya apa? Supaya ketika kita pergi kepada perjamuan pesta, itu kita tetap dalam kondisi yang baik. Kalau misalnya tidak baik, ya kita benarkan. Tapi setelah kita ketemu yang baik dan sempurna, Taurat itu menuntun kita sampai kita ketemu dengan Yesus Kristus. Ketika kita sudah menemui Yesus Kristus, maka Taurat itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang harus kita lakukan adalah kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita salibkan. Seperti kata Rasul Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi manusia lamanya hilang, tapi sekarang ditambahi roh Allah yang dimeteraikan dalam hidup kita. Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita. Dikatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang sekarang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita bukan manusia lama lagi. Manusia lama kita disalibkan bersama dengan salib Kristus. Tapi yang baru, ya seperti pada waktu kita dibaptis. Kita dicelupkan. Baptis itu dari kata-kata baptiso artinya celup, ya. Celup itu direndam, blub, seperti kain dicelupkan. Kain kalau mau disumbo diwarna itu kan mesti dicelupkan semua. Tidak bisa dipercikin gini. Kalau dipercikin gini kan tidak rata. Harus dicelup sampai rata. Dan gambarannya adalah manusia lama dikubur, disalibkan bersama dengan Yesus, tapi yang dibangkitkan kembali adalah manusia yang baru, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu dikatakan di Roma 12 ayat 1, ya, persembahkanlah hidup, bertobatlah, ya, persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati dan bertobatlah, ubahlah cara kita berpikir supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Sangat penting, saudaraku. Sangat penting sekali. Jadi pengajaran Rasul Paulus itu membuat kita semua sadar bahwa kita tuh ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka iman kita itu yang menyelamatkan kita. Iman yang bagaimana? Iman yang bisa membuat kita tetap hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pimpinan Roh. Ya, karena apa? Karena Roh Allah telah dimeteraikan
kepada saudara dan saya yang beriman kepada Dia. Dan kita bukan lagi manusia lama, tapi kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang mana? Yang baru yang sudah bertobat. Yang baru yang sudah mengubah pikirannya. Sehingga kita mau memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam Dia. Menggunakan Yesus Kristus sebagai landasan kehidupan kita. Sehingga ketika tiba saatnya, dikatakan apa? Kita telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena apa, saudaraku? Karena tidak ada satupun dari kita tidak akan mengakhiri pertandingan. Semua dari kita akan mengakhiri pertandingan dan kita mengharapkan kita menerima mahkota kehidupan pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kami untuk melihat teladan daripada Rasul Paulus yang begitu luar biasa kau pakai untuk menjadi rasul yang luar biasa, yang setia, yang taat, bahkan sampai pada akhir hidupnya dia mati karena kerajaan Allah. Karena dia memberitakan Injil sehingga dia dihukum, kepalanya dipenggal ya, di Roma. Dan pada akhir-akhir hidupnya Tuhan kau mengurapi dia untuk menulis begitu banyak kitab selagi dia ada di dalam tahanan di Roma sampai pada akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami bisa melihat teladan Rasul Paulus dalam kehidupan setiap daripada kami. Oleh karena urapan penyertaan kuasa daripada Roh Kudus yang selalu memberkati, melindungi, menuntun setiap daripada kami mulai dari hari ini Tuhan, menghibur sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.